Gimana caranya agar anggota kita atau agar kita kalau kita memang, staf ya di organisasi atau di sebuah organisasi itu tidak apa namanya, dependen, tidak ketergantungan, jadi malah jadi beban begitu. Maka paling tidak ada 3 kebiasaan, nah, kalau saya meminjam apa, Seven Habits-nya Stephen Covey, paling tidak ada kebiasaan yang harusnya kita lakukan, yang harus kita bangun dalam diri kita atau dalam diri anggota kita, agar diri kita dan anggota kita itu tidak jadi beban, tapi menjadi sosok yang mandiri. Nah, 3 kebiasaan itu adalah yang pertama be proaktif, yang kedua adalah, apa namanya, begin with the end at mind, dan yang ketiga, namanya put first thing first ya, 3 itu. Nah, kalau 3 ini dilakukan, kita akan menjadi sosok yang, mampu untuk memenangkan, diri kita ya, jadi private, victory, jadi mampu untuk memenangkan diri kita. Maka orang yang mampu memenangkan dirinya, itu kan dianggap sebagai orang yang independen, sebagai orang yang mandiri. Dan orang yang mandiri mudah-mudahan dia menjadi sosok yang highly capable individual. Ya 3 itu, yang pertama proaktif ya, dia menjadi sosok yang proaktif, tidak menunggu, tidak menunggu, perintah dan, apa yang dia kerjakan juga tidak ada, bukan karena ada stimulus atau rangsangan-rangsangan tertentu, bukan, begitu. Jadi proaktif itu adalah orang yang bergerak, orang yang bekerja, orang yang melakukan sesuatu karena ada inisiatif yang tinggi dari dalam dirinya. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia berpikir bahwa dia harus melakukan itu. Ya kenapa dia begini? Karena dia berpikir dia harus begini. Kenapa dia begitu? Karena dia berpikir dia perlu untuk begitu, begitu. Jadi tanpa ada perintah, ya dan lain sebagainya. Makanya orang-orang seperti itu yang tadi saya jelaskan agak identik dengan orang yang proaktif. Walaupun sering sekali ya, masalahnya adalah dalam sebuah organisasi, sering sekali orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang relatif kadang tidak disukai oleh para pimpinannya ya. Kenapa? Karena dianggap suka melakukan sesuatu di luar job, description-nya dan lain sebagainya ya. Nah yang betul itu orang-orang seperti ini bukan ditolak ya, tapi dikelola ya. Kenapa? Karena ini adalah salah satu kebiasaan yang bagus agar dia, mampu untuk menjadi sosok yang mandiri. Nah itu proaktif. Proaktif itu lawan dari reaktif. Ya kan? Lawan dari reaktif. Reaktif itu orangnya aktif juga, tapi dia reaktif. Nah, reaktif saja itu tidak bagus, apalagi pasif. Kan tingkatannya jadinya pasif, reaktif, dan proaktif. Nah, yang paling bagus itu adalah proaktif. Jadi tidak hanya menjadi orang yang aktif, tapi menjadi orang yang reaktif. Orang reaktif itu adalah orang yang sikapnya, tindakannya sama dengan stimulus yang dia terima, sama dengan rangsangan yang dia dapatkan. Nah, sedangkan orang yang proaktif adalah orang yang bertindak karena pikirannya. Walaupun boleh jadi stimulus dan rangsangan yang dia dapatkan adalah misalnya begini, ketika dia dipuji, biasa kan, kalau seseorang dipuji kan biasanya senang, kalau dihina kan biasanya marah. Tapi orang yang proaktif adalah orang yang tidak otomatis senang ketika dia dipuji dan tidak otomatis marah ketika dia dihina. Ya kan, kenapa? Karena dia masih punya semacam celah untuk berpikir. Ya kan ketika dia dipuji kan tidak harus otomatis gembira. Kenapa? Karena dia harus mikir dulu, "Nih kenapa saya dipuji nih? Ada maksud apa di balik semua ini? Kok ada orang yang tidak kenal, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba muji?" Begitu. Nah, itu kan orang yang proaktif. Atau sebaliknya, yang tiba-tiba ada orang yang menghina dia, marahin dia, apakah dia langsung marah? Enggak, jangan. Kalau dia langsung marah, dia reaktif. Tapi kalau dia mikir, "Ini kenapa nih? Dia nih nggak kenal, tiba-tiba menghina, kenapa? Ada apa? Apa yang terjadi?" Begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan proaktif ya. Jadi, tindakan yang dia lakukan itu tidak selalu sama ya, dengan stimulus yang dia dapatkan. Nah, itu orang yang proaktif ya. Nah, yang kedua ya, agar kita bisa menjadi sosok yang apa namanya, yang, mandiri begitu agar, kita kemudian menjadi sosok yang highly capable individual adalah ketika kita mampu untuk menjadi orang mampu bertindak ya dari akhir begitu. Begin, with the end at mind. Jadi bertindak dari akhir. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah begini, masih nyambung dengan yang pertama tadi ya, dengan yang pertama proaktif. Orang proaktif itu kan orang yang bertindak sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya. Nah, sesuai dengan apa yang dalam pikirannya itu apa? Itu yang dimaksud dengan begin with the end at mind. Jadi ketika dia bertindak, ketika dia bersikap, dia punya prinsip, dia punya, keyakinan, dia punya belief, dia punya value, begitu. Makanya kemudian setiap anggota organisasi kalau kita hubungan dalam organisasi, harus menjadi orang yang memahami betul apa value yang sedang dikembangkan di organisasi tersebut. Dia harus memahami betul apa prinsip-prinsip yang ada dalam organisasi itu, gitu. Makanya ya Bapak Ibu teman-teman semua, ketika kita misalnya rekrutmen anggota menjadi bagian dari organisasi kita, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memahamkan kepada mereka tentang apa value organisasi kita, apa prinsip-prinsip organisasi kita, apa cita-cita organisasi kita, ya, apa budaya organisasi
organisasi kita. Itu yang harus dipahamkan kepada para anggota kita. Agar apa? Agar mereka bertindak sesuai dengan value, sesuai dengan budaya, sesuai dengan nilai, sesuai dengan prinsip, sesuai dengan keyakinan-keyakinan yang ada di dalam organisasi itu, gitu. Nah, ini tugas penting ya. Makanya kan dalam organisasi itu ada budaya organisasi, ada budaya kerja, dan lain sebagainya. Ini penting ya, terlepas dari apakah kemudian di organisasi teman-teman semua sudah ada belum apa yang tadi saya sebutkan. Tapi ini menjadi penting sekali. Atau paling tidak ya, paling tidak adalah visi dari pimpinan. Jadi kan ketuanya atau pimpinannya kan mungkin punya visi di awal, dia membawa organisasi kita kemana begitu. Nah, visi itu yang kemudian ditanamkan ya, diinternalisasi kepada para anggota agar akhirnya mereka memang bertindak sesuai dengan visi itu gitu. Ya, bertindak sesuai dengan nilai, dengan prinsip, dengan value yang kemudian berkembang di dalam organisasi tersebut. Itu yang dimaksud dengan begin with the end at mind ya. Jadi proaktifnya itu bukan proaktif hanya berdasarkan emosi ya, tidak hanya berdasarkan nafsu, tapi memang berdasarkan nilai, prinsip, keyakinan yang berkembang dalam organisasi itu gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, agar seseorang bisa jadi mandiri, jadi pemimpin level 1 tadi bisa menjadi seorang yang mandiri, maka dia harus mampu atau membangun kebiasaan put first, think first. Jadi mampu untuk menyusun prioritas. Jadi begini, teman-teman semua, orang yang punya value, punya prinsip, punya keyakinan yang tadi saya sebutkan, kemudian dia akan bertindak sesuai dengan prinsip, value, budaya, nilai ya dan lain sebagainya. Saya yakin sekali ada banyak tindakan-tindakan yang ingin dia lakukan. Nah, tapi kan dia harus memahami bahwa, organisasi itu punya keterbatasan, ya. Salah satu keterbatasan kita itu kan punya keterbatasan waktu ya, misalnya kan, dalam organisasi itu periodenya cuma 1 tahun atau 2 tahun. Jadi organisasi itu punya keterbatasan, karena itu tidak mungkin semua tindakan itu bisa dilakukan, tidak mungkin semua kebijakan, semua ide, ya, yang ada dalam dirinya itu bisa dilakukan begitu. Kenapa? Karena ini sangat berhubungan dengan resources, dengan sumber daya yang ada di organisasi. Karena itulah dia harus mampu untuk membangun prioritas mana yang harus dilakukan, mana yang bisa ditunda dulu, mana yang bisa dibuang dan lain sebagainya. Nah, karena itulah teman-teman semua, 1, 2, 3 ini ya be proaktif, begin with the end at mind, dan yang ketiga tadi adalah put first thing first. Kalau bisa kita bangun dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang yang mandiri. Atau bahkan dengan kata lain kita mampu untuk menjadi seorang individual, menjadi seorang highly capable individual. Nah, dan itu menjadi modal berharga bagi kita untuk menjadi seorang staff di dalam organisasi kita.